ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun juga untuk keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadhil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang ada ujian, ada masalah, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah, kita semua dapat meringankan langkah kaki, bersama-sama hadir berkumpul dalam majelis ilmu dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu libtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang kita harapkan adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena langkah kaki menuju majelis ilmu akan menjadi sebab dimudahkannya langkah-langkah seseorang kelak untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seakan-akan berada di jalan Allah hingga ia kembali pulang di sini, kembali pulang ke rumah masing-masing. Dalam pendapat sebagian ulama muhadditsin, sebagian ulama berpendapat kembali pulang yang dimaksud adalah kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada musibah, ketika kita menghadapi musibah apapun bentuknya, terutama kematian, maka ada istilah istirja, diambil dari kata raja'a yarji'u, yang artinya pulang. Istirja, memulangkan, mengembalikan kembali kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya apapun itu di dunia ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin bahagia, kata para ulama, jika kita ingin selalu ada rasa bahagia di dalam dada, maka jangan pernah merasa memiliki, tapi yakinkan diri bahwa segala sesuatu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan suatu saat pasti akan diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga orang yang dititipi itu pun dia wajib memiliki dua sifat.
Yang pertama, kata para ulama, dia harus bersifat amanah. Amanah. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban apapun titipan itu. Allah titipkan harta, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah titipkan jabatan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah titipkan ilmu, kelak akan ditanyakan juga, akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga yang pertama, amanah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami tutup mulut mereka, mulut terkunci, akan bersaksi di hadapan Allah segala titipan di dalam dada, di dalam diri, tangan kita, kaki kita, semua akan bersaksi bima kanu yaksibun, apa yang telah ia perbuat, apa yang telah dia lakukan selama berada di dunianya. Sehingga yang pertama, amanah. Yang kedua, tidak bersifat sombong, menjauhkan diri dari satu sifat yang menjadi sebab terusirnya makhluk Allah yang dulunya ahli ibadah, iblis laknatullah alaih. Tidak ada yang mengalahkan ibadahnya iblis di dalam surga, tetapi karena ada sifat kibr, ada sifat merasa besar, ada sifat sombong di dalam dirinya, sehingga ia terusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang, yang kedua, orang yang dititipi itu harus bersifat tawadhu, tidak boleh bersifat sombong. Saking tidak bolehnya sifat ini ada di dalam makhluk, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari Asmaul Husna, 99 nama Allah, salah satunya adalah Al-Mutakabbir, yang berhak merasa besar, yang berhak merasa maha segala-galanya. Yang berhak sombong ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak makhluk untuk menyandang sifat yang satu ini, sehingga diambil oleh Allah. Makanya diambil dari kata istirja', raja'a yarji'u, memulangkan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, dan juga kami atas nama pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah. Tidak terasa 11 hari yang lalu kami ditimpa musibah juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehilangan penyejuk hati, orang yang paling mustajab doanya untuk kami pribadi, ibu kami berpulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang berat. Jadi berkali-kali kami takziah, berapa kali pemakaman, takziah, ternyata ini rasanya, ternyata seperti ini beratnya. Sehingga betul apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa as-sabru fis sadmatil ula, sabar ketika tamparan pertama musibah datang, ketika kabar ibumu meninggal, ketika ayahmu meninggal, di situ mampu istirja', mampu kembali memulangkan kepada Allah. Ini sabar di tingkat yang tertinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti kita semua terpisah, kita semua di dunia ini pasti akan berpisah. Tapi yang terpenting nantinya, jangan sampai di akhirat terpisah. Jangan sampai di akhirat terpisah. Dan satu yang kami bapak-bapak rahimakumullah, tahadduts bi nikmatillah, mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum, sebutkan, ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat, yang telah meninggal di antara kalian. Jadi ibu kami sosok yang luar biasa bagi kami, dan juga insyaallah bisa menjadi iktibar untuk kita semua. Bagaimana sabarnya beliau, dari tidak ada, dari tidak punya apa-apa sampai alhamdulillah Allah berikan kelebihan dari rezeki, semua diperuntukkan untuk pondok, semua diperuntukkan untuk pondok, semua diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Dan tanda-tanda seorang itu akan mendekati ajalnya memang sudah ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita tidak faham. Jadi ketika beliau akan umroh kemarin, kami sendiri termasuk yang paling melarang sebelumnya. Jangan, karena melihat kondisi, mengingat kondisi kesehatan beliau yang memang beberapa tahun terakhir semakin buruk. Kemudian yang kedua, kondisi di tanah suci Makkah Al-Mukarramah di bulan-bulan kemarin, Januari dan juga awal Februari,
masih dalam luar biasa padatnya, kredit luar biasa, bahkan sampai ada beberapa travel yang tidak mendapatkan hotel. Sudah bayar, bukan berarti tidak bayar, sudah bayar tapi terusir dari hotel yang sudah dibayar tadi saking padatnya, karena ada yang berani membayar lebih. Nah, jadi memang ya salah satu bentuk zalim juga. Dan yang kedua hal ini, tapi jawaban beliau satu, ini umroh saya terakhir. Ini umroh saya terakhir. Sampai ketika kami membawa beliau dari rumah menuju bandara, beliau di mobil, kami bertiga, kami, istri sama ibu. Beliau ngomong sendiri, ini kalau saya meninggal, saya tidak sesal, insya Allah tidak, ikhlas. Kenapa? Cucu alhamdulillah sudah khotam Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua nanti, kata beliau berpesan, semua perhiasan saya jual, masukkan ke pondok, katanya, untuk pondok semua. Ini apa ngomongnya? Jadi semua tanda-tanda itu baru tampak ketika sudah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya di dunia ini kita semua sedang melewati ujian-ujian, dan nantinya ketika sudah meninggal dunia, hasil dari ujian kita akan ditampakkan di hadapan kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita semua kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baiknya keadaan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita sudah berada di pertengahan dari bulan Sya'ban, malam ke-16. Tadi malam ke-15, satu di antara malam-malam istimewa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban sendiri oleh para ulama diambil, mereka berpendapat diambil dari kata syi'ab. Ada yang berpendapat diambil dari kata syi'bun, artinya jalan menanjak, jalan yang menanjak. Maknanya apa? Ini merupakan bulan terakhir, tanjakan yang harus ditempuh untuk menguatkan diri, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang, yang berdampingan dengan bulan Sya'ban ini. Sebagian lagi berpendapat bahwa Sya'ban diambil dari kata sya'b, artinya kelompok. Karena kebiasaan orang Arab, begitu memasuki bulan ini mereka berkelompok untuk berniaga, berkeliling mencari rezeki, menuntut rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kebiasaan mereka itu, diambillah bulan ini diberi nama dengan kata Sya'b atau Sya'ban. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan bulan yang luar biasa istimewa pula, meskipun tidak termasuk dari Ashhurul Hurum yang 4, meskipun tidak termasuk dari 4 bulan haram, ataupun tidak termasuk dari, tidak dapat menandingi keutamaan Ramadan, tetapi ini juga merupakan bulan yang begitu diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka, aku tidak pernah melihat engkau tasumu, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa syahrun min syuhur ma tasumu min Sya'ban, di satu bulan di antara bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya hampir-hampir beliau setiap hari itu terlihat berpuasa di bulan Sya'ban ini. Apa jawaban beliau? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, itu merupakan bulan yang banyak orang melalaikannya. Baina Rajabin wa Ramadana, yang terletak antara Rajab dengan Ramadan. Rajab kemarin insyaallah meningkat juga semua amal kita, mengingat peristiwa Isra Mi'raj, kemudian di banyak masjid diadakan perayaan atau peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, dihidupkan bulan itu dengan ibadah yang lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Begitupun Ramadan, tambah meningkat lagi. Terkadang Sya'ban ini terlalaikan, terlupakan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidupkan bulan itu dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kemudian beliau sebutkan di bulan itu atau Sya'ban merupakan bulan di mana terangkatnya
amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya Ustaz, amal itu Allah angkat di hari Kamis berdasarkan hadis yang lain. Jadi terangkatnya amal di sini sebagian besar para ulama memaknakan dengan amal dalam 1 tahun terkumpul dan diangkat, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'bannya. Sebagian berpendapat di malam ke-15 dari bulan Sya'bannya. Sedangkan kalau hari Kamis dan lain sebagainya itu merupakan terangkatnya amal dalam 1 minggu. Kadang juga ada amal yang diangkat setiap hari, artinya terangkat harian. Sehingga ketika pergantian waktu dari siang menuju malam, kita dianjurkan untuk menggunakan waktu itu untuk mendekat beribadah kepada Allah seperti sesudah subuh sampai terbit matahari, karena disitulah waktu terangkatnya amal dalam 1 malam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika sore hari sebelum terbenam, diusahakan duduk sejenak sebentar, berzikir, bermunajat, memohon kepada Allah, karena hari itu, di waktu itu terangkat amal kita dari paginya sampai dengan sore harinya. Sedangkan dalam 1 tahun terangkat di hadapan Allah di bulan Sya'bannya. Sebagian besar ulama berpendapat di malam ke-15 dari bulan Sya'bannya. Wa uhibbu ayyurfa'a amali. Kemudian Rasulullah SAW sabdakan, dan aku senang, aku mengharap, aku inginkan agar terangkatnya amalku wa ana shaim, dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Sehingga amal terakhir beliau merupakan bentuk ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan puasa. Sehingga ini salah satu amalan istimewa yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa, entah itu puasa sunnah yang sifatnya mingguan atau harian. Kalau 1 bulan bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Terus bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam banyak riwayat beliau menghidupkan Sya'ban itu dengan berpuasa setiap harinya. Sedangkan ada hadis, kan bukannya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban itu telah memasuki setengah akhirnya, artinya 16, tanggal 16 ke atas, ada larangan dari Nabi, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Apakah hadis ini sahih? Betul, akan tetapi dirincikan oleh para ulama, larangan berpuasa yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut gugur terhadap 3 jenis atau 3 bentuk puasa. Yang pertama, puasa qadha. Ini apabila masih ada hutang puasa Ramadan yang belum terbayarkan sampai dengan masuknya hari esok, misalnya tanggal 16 dari bulan Sya'ban. Masih ada hutang puasa tinggal 3 hari, misalnya tinggal 3 hari puasa belum diqadha. Ibu-ibu misalnya yang ada kemungkinan pasti tidak berpuasa Ramadannya, misalnya datang bulan haid di Ramadan yang kemarin 5 hari, tapi kelupaan sampai hari ini belum diganti, belum diqadha puasanya, tinggal 2 hari, tapi sudah masuk tanggal 16 ke atas, apakah masih boleh qadha? Masih tetap boleh. Silahkan diqadha. Bahkan itu masih tetap hukumnya wajib, tidak boleh untuk dilalaikan atau ditinggalkan, harus ia qadha. Seandainya sampai Ramadan berikutnya masih juga tidak diqadha, maka nanti ada plusnya, ada fidyah yang harus dibayarkan, ditambah tetap ada kewajiban qadha-nya. 2 hari tetap wajib qadha sesudah Ramadan, ditambah fidyah perharinya 1 sok. 1 sok dari makanan pokok qutul balad. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya beras, maka wajib dia tambah 1 sok per hari. 1 sok itu kurang lebih 650 gram dari makanan pokok. Jadi kalau hitungan gampangnya 1 kilo sajalah per hari yang ditinggalkan. Jika masih ada kewajiban sampai Ramadan yang datang ini masih belum diqadha. Jadi kalau puasa qadha tetap boleh dia lakukan meskipun sudah tanggal 16 ke atas. Atau yang kedua, dia wasal.
dia sambung puasanya. Jadi misalnya tanggal 15 ini puasa Sya'ban tanggal 15, nyambung terus, besoknya puasa lagi, Ahadnya puasa lagi, Senin puasa lagi, Selasa puasa, tidak masalah jika dia sambung dari tanggal 15-nya sampai seterusnya. Ini tidak masalah. Boleh meskipun ada larangan dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Yang ketiga, jika memang dia sudah terbiasa puasa sunnah, misalnya sudah biasa Senin Kamis, besok hari Senin sudah tanggal berapa jadinya? 16 Sabtu 17 tanggal 18 Sya'ban. Senin sudah tanggal 18 Sya'ban, tapi sudah menjadi kebiasaannya untuk berpuasa Senin, berpuasa Kamis, maka tidak masalah meskipun itu sudah lewat tanggal 16 sudah masuk tanggal 16 Sya'ban. Boleh. Hitungan biasa ini, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian besar ulama berpendapat dia pernah melakukannya sekali saja seumur hidup. Pernah puasa Senin sekali seumur hidupnya sudah terhitung, boleh dia untuk berpuasa Senin nantinya meskipun sudah tanggal 16 ke atas. Sebagian lagi berpendapat hitungan termasuk biasa itu kalau dalam 1 tahun terakhir dari Sya'ban kemarin sampai dengan Sya'ban yang ini, dia pernah puasa Senin sebelumnya dalam 1 tahun kalender ini, maka tetap boleh dia untuk berpuasa Senin. Nah, yang dilarang ini yang bagaimana? Yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika Sya'ban telah mencapai pertengahannya maka jangan berpuasa. Yang tidak diperkenankan berpuasa itu yang jenis yang terakhir, yaitu selama ini tidak pernah puasa. Dia tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Kemudian atau juga misalnya dia tidak ada kewajiban qadha, tiba-tiba besok hari Senin saya mau puasa sunnah Senin, sementara tidak pernah sebelumnya, tidak pernah puasa Senin sama sekali sebelumnya, maka ini tidak diperkenankan. Jadi ini yang dimaksud ada larangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa jika sudah memasuki nisfil akhir atau tanggal 16 ke atas dari bulan Sya'bannya. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, amal yang paling sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali memasuki bulan Sya'ban, beliau menguatkan kembali ibadahnya, memperbanyak berpuasa di bulan ini. Kemudian keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua, ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama muhaddits ahli hadis yang terkenal, yang masyhur, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau tulis satu kitab judulnya Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, ada bahasa Arab dan sudah ada terjemahannya, kalau tidak salah sudah ada versi bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan di mana tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat pertama kali terjadi. Sesudah kurang lebih 17 bulan 3 hari kiblat itu mengarah ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Ketika perintah salat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima, maka arah kiblat ini artinya jihah, Bapak Ibu rahimakumullah, jihah, arah. Jadi arah kiblat pertama kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina selama kurang lebih 17 bulan 3 hari dalam pendapat sebagian besar para ulama. Berarti kalau 17 bulan 1 tahun 5 bulan 3 hari. Jadi ini arah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu bulan Sya'ban sesudah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun ba'dal hijrah, arah kiblat itu dipindahkan dengan turunnya ayat di dalam Al-Quran. Allah nyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah memperhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke arah langit. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kecil beliau senantiasa berharap, kenapa kok tidak ke arah Baitullah Ka'bah kiblat ini? Kenapa kok Allah perintahkan menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis? Sementara itu merupakan tempat yang sebelumnya sudah disucikan terlebih dahulu oleh umat Nabi Musa alaihissalam, oleh orang-orang Yahudi. Mereka jadikan sebagai
tempat yang mereka muliakan, sehingga menjadi olok-olokan orang-orang Yahudi. Ini agama tidak punya pendirian, kok ikut-ikutan dengan tempat yang kita sakralkan, yang kita anggap suci. Jadi ini untuk menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang imannya setengah-setengah di situ. Jadi kurang lebih 17 bulan 3 hari. Dan setiap waktu Rasulullah SAW menengadahkan wajah, berharap agar segera turun wahyu yang memerintahkan untuk dipindahkannya arah kiblat ini. Dan tidak sebentar, Bapak Ibu rahimakumullah, 17 bulan 3 hari. Jadi ini juga menjadi pelajaran, ada hikmah bagi kita semua, bahwa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu untuk diijabahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini yang patut untuk kita yakini, bahwa ketika kita berdoa, jangan sampai muncul prasangka buruk kepada Allah ketika keinginan kita belum tersampaikan. Apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan, karena Allah menganugerahkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan baginda Rasulullah SAW, beliau memohon agar arah kiblat ini dipindahkan, agar diarahkan ke arah Baitullah Ka'bah. Tidak lama, tidak sebentar, selama kurang lebih 17 bulan 3 hari baru turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah memperhatikan engkau menegadahkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan arahkan, pindahkan, akan kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, artinya ke arah Baitullah Ka'bah. Ini dalam pendapat para ulama, bahwa arah kiblat, jihatul kiblah ini menghadap ke Baitullah Ka'bah manakala ketika kita dalam posisi yang jauh. Misalnya sekarang seperti Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahmah dengan Makkah jaraknya ribuan kilometer. Kalau diambil garis lurus, masih ada kemungkinan untuk melenceng lah sekian derajat. Apakah tetap sah sholat kita selama ini, seandainya ternyata arahnya tidak tepat betul 100% mengarah ke Baitullah Ka'bah? Jadi di sini dalam pendapat para ulama, yang wajib itu jihahnya, arahnya. Misalnya kita Ka'bah di sebelah mananya, di sebelah barat kita, yang penting arah barat, maka sudah tetap sah sholatnya. Ini dalam pendapat sebagian besar para ulama. Tapi kalau kita berada di Masjidil Haram, artinya kiblatnya hakikian tampak terlihat, maka wajib kita berkeyakinan bahwa arah kita betul-betul tepat ke arah Baitullah Ka'bah. Jadi yang terpenting, arah kiblat ini arah kiblat tubuh kita ketika kita sholat. Tapi arah kiblat hati kita kemana? Kata para ulama, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sholat, dalam niatnya, misalnya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, misalnya kita jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi arah hati ini selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengarah, bukan menyembah Ka'bahnya. Jadi kalau Ka'bah ini makhluk juga sama seperti kita, dan ini merupakan kiblat tubuh, kiblat fisik kita, wajib hukumnya untuk mengarah ke Ka'bah tadi. Sedangkan hati wajib hukumnya untuk mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ke arah yang kiri kanan ke selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan. Ini sehingga kadang 4 hal ini, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, dia harus menjadi satu kesatuan antara fikih dengan tasawuf, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Man tafaqqaha bila tasawwafa faqad takabbara. Siapa yang berfikih saja, dia hukum secara syaraknya dia pelajari saja, itu saja, tanpa dia mempelajari urusan-urusan hati, maka akan condong menjadi sombong. Tapi kalau man tasawwafa bila tafaqqaha
dia pelajari pelajaran hati saja tanpa dia pelajari fikihnya secara syarak, maka khawatir akan zindik, akan tazandak, akan menjadi zindik. Zindik ini akhirnya melenceng dari apa yang digariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ke arah timur. Yang penting mana-mana sudah. Masa Allah tidak ada di timur, katanya. Ya, kenapa tidak ada arah barat? Masa Allah tidak ada di timur? Tetap fisik itu wajib menghadap ke arah kiblat, kecuali boleh tarkul kiblah. Tarkul kiblah di sini hanya dalam satu keadaan, seperti contoh dalam keadaan musafir kita di perjalanan, di pesawat, tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat di dalam sholat. Pesawatnya arah timur, kita kiblatnya misalnya di belakang, berlawanan 180 derajat, maka sholat ke arah mana kita ke arah mana kendaraan yang kita gunakan itu mengarah. Ini yang terpenting. Kecuali masih memungkinkan untuk dia menghadap ke arah kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat itu tetap ada minimal inda takbiratul ihram, ketika dia memulai sholatnya. Misalnya kita di kursi pesawat, tidak sedang turbulensi dan lain sebagainya, masih mungkin arah kiblatnya ke agak nyerong misalnya, atau masih mungkin kita berdiri berlawanan arah, ketika takbiratul ihram dia baru menghadap ke arah kiblat. Nanti selanjutnya tetap ke arah mana kendaraannya itu berjalan. Tidak wajib dia untuk menghadap ke arah kiblat secara hakikian. Jadi yang kedua, peristiwa besar terjadi yang di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa menuju ke arah Baitullah Ka'bah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini juga oleh para ulama berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penentuan umur seseorang. Jadi pada bulan Sya'ban ditentukan siapa dalam satu tahun ini. Catatan malaikat itu didapatkan siapa dalam satu tahun yang meninggal, yang wafat sebelum sampai Sya'ban berikutnya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam itu. Sehingga inilah kenapa dianjurkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'bannya, kemarin malam harusnya, untuk memperbanyak munajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu bid'ah? Ustaz, kan tidak ada tuntunannya. Apakah ada adat salaf soleh, para ulama, para salafun soleh, orang-orang yang hidup pada masa baginda Nabi atau pada masa tabi'in yang melakukan atau menghidupkan malam tersebut? Banyak, dalam banyak riwayat, di dalam banyak kitab juga disebutkan, di antaranya yang menghidupkan malam Sya'ban ini tabi'in Syam, para tabi'in di negeri Syam, di antaranya Khalid bin Ma'dan, ada tabi'in namanya Imam Makhul, ada Imam Luqman bin Amir. Dan begitu pun juga di tanah Makkah Al-Mukarramah ataupun di tanah Madinah Al-Munawwarah, malam itu dihidupkan dengan menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, bulan ini bulan persiapan akhir untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi siapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mampu meraih keutamaan seluas-luasnya di bulan yang luar biasa istimewa, yang kurang lebih 15 hari lagi akan kita memasukinya. Bisa 15 atau 14 hari lagi ke depan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Artinya perintah dengan pelaksanaannya ada jarak. Sementara kan secara kebiasaan perintah dengan pelaksanaan itu tidak jauh jaraknya. Kita dapat surat tugas akan kunjungan kerja ke luar daerah. Sekarang kita terima surat tugasnya, ya minimal 1 atau 2 hari lagi sudah berangkat. Ataupun hal-hal yang lain.
Nah, begitupun perintah untuk zakat, begitu turun langsung dikerjakan. Perintah sholat, begitu turun langsung dikerjakan. Tapi bedanya puasa. Puasa ini perintahnya di bulan Sya'ban, pelaksanaannya hampir 1 bulan sesudahnya, yaitu di bulan Ramadan. Nah, ini hikmahnya apa? Kata para ulama, agar baginda Rasulullah SAW dan para sahabat betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi minimal amal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu rahimakumullah Ramadan yang akan datang, yang pertama yang paling utama tentunya shaumnya, puasanya. Jadi betul-betul sempurnakan. Tidak hanya puasa perut saja, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa juga. Ini yang paling penting. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi, sehingga Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti untuk kita semua. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak ia dapatkan apapun dari puasanya illal ju'i wal 'atash, kecuali hanya lapar dan haus saja. Disebabkan tadi tidak menahan diri, yang berpuasa hanya perut, hanya kerongkongan, tapi anggota fisik yang lain tidak ikut berpuasa. Jadi betul-betul puasa zahiran wa batinan. Kerjakan sunnah-sunnahnya juga. Di antara sunnah-sunnah puasa Bapak Ibu rahimakumullah, ta'jilul fitr, artinya menyegerakan berbuka. Begitu sudah azan maghrib berkumandang, maka segerakan berbuka. Dan juga ada tuntunan yang paling afdal, paling utama dipakai berbuka sebagaimana dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rutab. Kalau ada kurma yang masih muda. Nah, kalau tidak ada, ya baru tamar, kurma yang kering, kurma yang apa namanya, yang biasa, yang banyak dijual itu. Nah, atau kalau tidak ada itu lagi, maka turun dia derajatnya yang kedua, pakai air putih dulu. Nah, artinya air putih itu lebih afdal kalau tidak ada kurmanya, misalnya air putih dulu. Yang pertama masuk, nah nanti kolak pisang, es campur ini belakang-belakang dulu. Nah, nomor 2. Yang penting pertama masuk itu, kalau tidak ada kurma ya air putih. Nah, tidak ada baru hulwun. Hulwun ini misalnya ini tidak ada air putih. Misal, jadi ada pada kemungkinan ibu-ibu sampai tidak nyiapin air putih. Misalnya kebetulan air putihnya nggak ada di situ, maka hulwun ini sesuatu yang manisnya alami. Nah, misalnya ya buah-buahan lah, mangga atau pokoknya yang manis, bukan manis buatan. Baru halwa. Kalau nggak ada itu juga halwa. Nah, halwa ini sesuatu yang manis, tapi memang manisnya disebabkan ya dimasak lah, kayak es campur, kolak dan lain sebagainya. Ini sunnahnya ketika berbuka. Nah, kemudian tasahharu, ini yang sering terlalaikan, makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah SAW sampaikan, sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, sahur itu kapan mulainya? Kapan baru terhitung sahur? Muntasofil lail, ketika sudah lewat pertengahan malam, baru dihitung masuk kesunnahan makan sahur. Jadi kadang kita kan sebelum tidur jam 11 lah, makan dululah, nanti tolong jangan dibangunkan. Nah, ini belum dihitung sahur, belum termasuk sahur. Nah, kesunnahan sahur ya sudah lewat tengah malam. Meskipun walau bijur atima, Rasulullah SAW sampaikan, meskipun itu hanya dengan seteguk air. Nah, jadi untuk mengejar kesunnahan sahurnya. Ini diantara sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Ini amal utama pertama, puasa. Yang kedua as-shalah, salatnya. Nah, ini bulan salat juga, bulan qiyam, bulan memperbanyak salat yang 5 waktu, usahakan dikerjakan berjamaah, ditambah lagi dengan salat sunnah yang lainnya, terutama tarawih, witir. Nah, ini penting. Kadang banyak yang tarawih tapi witir enggak. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, sering terjadi. Begitu assalamualaikum warahmatullah, selesai tarawih,
langsung kadang turun. Nah, sudah tidak usah witir nanti, atau nanti witirnya di rumah. Nah, sementara dari sisi darajah, dari sisi keutamaan, witir ini masih lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tarawih. Nah, kalau dibandingkan dari sisi nilai di hadapan Allah, witir masih lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan tarawih. Jangan sampai ditinggalkan witirnya. Kalau bisa dua-duanya kerjakan, tarawih dikerjakan, witir juga dikerjakan. Tapi seandainya memilih hendak tarawih atau hendak witir, lebih baik hendak tarawih dibandingkan tidak witir. Nah, ini kalau dari sisi keutamaan. Ustaz, saya mau tahajud nanti, kan nanti saya akhirkan witir saya di rumah sendiri. Sementara witir Ramadan ada khususiyah. Nah, kalau witir Ramadan ini keutamaannya yang pertama, dia dianjurkan, disyariatkan, dikerjakan secara berjamaah. Kalau di luar Ramadan lebih utama sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau di dalam Ramadan lebih utama witir itu dikerjakan secara berjamaah. Terlepas nanti Bapak Ibu mau tahajud, mau sholat hajat sesudah witirnya, tidak masalah. Misalnya bangun nanti sebelum sahur mau tahajud, silahkan. Tapi jangan witir lagi, cukup dengan witir yang tadi sudah dikerjakan secara berjamaah di masjid tersebut. Nah, keutamaan kedua, witir Ramadan ada dianjurkan, disunnahkan kunutnya di nisfil akhir, masuk malam ke-16 ke atas, disunnahkan untuk kunut di rakaat terakhir witir yang kita lakukan. Nah, dan yang penting juga Bapak Ibu rahimakumullah, qiyamnya nanti betul-betul imanan wahtisaban juga, betul-betul karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan permasalahkan berapa rakaatnya. Nah, kadang ini setiap Ramadan mulai sudah ribut. Tarawih yang betul itu berapa? 20 tambah 3 atau 8 tambah 3? Bapak pilih mana? Saya tidak milih mana-mana, akhirnya tidak tarawih. Akhirnya terserah, mau 2 rakaat masih dihitung tarawih, mau 4 rakaat dihitung tarawih. Nah, karena tidak ada bilangan khusus, sehingga sebagian besar ulama menyebutkan tidak ada bilangan khusus berapa rakaat tarawih ini sendiri. 20 rakaat kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab ketika melakukan tarawih secara berjamaah. Tarawih berjamaah pertama kali itu pada masa Sayyidina Umar ibnul Khattab. Pada masa baginda Rasulullah SAW hanya beberapa malam. Sesudah itu beliau tidak pernah tarawih lagi secara berjamaah. Ketika ditanya para sahabat, kenapa ya Rasulullah, kami sudah menunggu engkau untuk kita sholat tarawih berjamaah. Akhsha, aku khawatir kalau kita lakukan setiap hari secara berjamaah, aku khawatir itu akan menjadi sesuatu yang wajib bagi kalian nantinya. Nah, sehingga beliau di masa Nabi tidak tarawih berjamaah, hanya beberapa malam. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak ada tarawih berjamaah. Baru pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab, beliaulah yang pertama kali menginisiasi tarawih secara berjamaah. Nah, sehingga dipikir lagi berapa rakaat. Nah, kalau ngikutnya baginda Rasulullah SAW itu tidak kuat kita, karena para Rasulullah tarawihnya setiap satu kali tarawih itu yakhtimul Quran, 30 juz itu habis sekali tarawihnya. Tidak kuat kita. Juz'ain fi kulli rakaah, dalam satu riwayat satu rakaat Nabi itu 2 juz yang dibaca. Nah, jadi sehingga tidak kuat, akhirnya diperbanyak bilangan rakaatnya jadi 20 rakaat. Nah, jadi yang terpenting tadi tidak buru-buru. Jangan kayak dikejar kecepatan. Nah, jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, menyesuaikan. Karena ada di antara jamaah mungkin yang sudah lanjut usia, tidak kuat berdiri lama, terlalu cepat juga kasihan. Nah, belum sempurna rukunya. Kadang ini dhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah. Yang belakang yang sakit pinggang belum sempurna rukunya sudah berdiri imamnya, maka tak dapat dia satu rakaat itu oleh makmum yang tadi, yang batiul qiraah, yang lambat qiraahnya. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan usia yang panjang dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bertemu dan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam sebaik-baiknya keadaan. Amin amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abna'ina wa banatina bi nuril Qur'an, nuril ilmi, nuril hidayah. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalal wal ikram. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.